Menyala wapresku. Gak basa-basi kayak Wamendagri yang kalem-kaleman ngasih respon ke kepala daerah PDIP yang dilema mau berangkat retet atau nurutin ketum. Mas Gibran cuman respon polemik ini pakai pantun. Cuman pantun. Tapi nyelekit. Kita tonton pantun dari Mas Gibran ya. Anak merajuk, matanya merah. Bertemu Pak Raden diberi kedong-dong. Kalau sudah jadi kepala daerah, perintah Bapak Presiden dipatuhi dong. Wow. Sebelum memulai pidato dan isi jadwal ngisi pembekalan di Retret Akmil Magelang untuk para kepala daerah, Mas Gibran membuka dengan kalimat absen. Jadi di absen, kepala daerah mana saja yang belum datang ke acara retret perintah dari Presiden. Mas Gibran menyebutkan ada sekitar 10 orang yang belum ikutan acara Presiden kali ini. Makanya Mas Gibran ngasih pantun tadi. Kalau sudah jadi kepala daerah, nurut sama Presiden dong. Dalam video yang diterima Kompas TV, Saudara, Wapres Gibran tampak berdiri di hadapan para kepala daerah dan berbicara di podium. Kepala daerah peserta retret tampak menyimak penjelasan dari Gibran. Dalam pembekalan ini, Saudara, Wapres Gibran memberikan materi terkait dengan konsolidasi, sinkronisasi, dan juga akselerasi antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat untuk menyukseskan program Astacita. Beliau sampaikan tadi titip untuk mengawal program Presiden, dan beliau sampaikan jangan ada yang absen ketika arahan Presiden. Semua diminta hadir ketika arahan Presiden dan betul-betul menitipkan agar semua mengawal Astacita. Secara khusus di bagian akhir, beliau sampaikan bahwa Indonesia ini masih tertinggal dalam hal produk halal. Nomor 1 itu Cina. Kita itu kalau nggak salah nomor 8 begitu ya. Kebetulan ada Babe Haikal tadi di sana. Ya nomor 1 Tiongkok ya. Kita itu angkanya jauh tertinggal ya dibanding yang lain. Nah, karena itu beliau meminta atensi khusus para kepala daerah untuk mendorong produk-produk halal. Oke, kehadiran kepala daerah dari PDIP ini jadi penting karena Pak Prabowo ingin meyakinkan dan memastikan bahwa para kepala daerah ini akan tunduk pada program-program dari pemerintahan pusat dan bukan menjegal. Karena sudah disinggung dan disentil berkali-kali, bahkan Pak Prabowo menyebut raja-raja kecil. Kemudian pas awal sekali Pak Prabowo dilantik menyinggung yang tidak bisa kerja out saja. Itu sebutan-sebutan untuk bawahan-bawahannya dan tidak terkecuali para kepala daerah. Karena ngomong-ngomong soal korupsi, salah satu hal yang paling diperangi Pak Prabowo di periode pertama kali ini, ada catatan PDIP memuncaki daftar kepala daerah terkorup di Jawa Tengah. Ini kan jadi catatan penting bahwa Pak Prabowo gak mau nih ada kepala daerah yang korup. Terutama ini kebanyakan dari PDIP di Jawa Tengah. Solid! 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 Ada 21 nama kepala daerah dari PDIP yang sudah diborgol sama KPK. Ini kan ya disuruh nurut sama pemerintah pusat tuh susah. Ya kan, nurutnya ke ketum. Tapi tahu-tahu begini, korupsi. PDIP bukan partai bersih yang bebas korupsi. Banyak politisi PDIP sekaligus kepala daerah terbukti seorang koruptor. Pertama, politisi PDIP sekaligus mantan Bupati Kota Waringin Timur Supian Hadi ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan kerugian negara tembus 5,8 triliun rupiah dan 711.000 US dollar. Supian Hadi meminta uang upeti dari perusahaan tambang besar untuk izin usaha pertambangan atau IUP di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Kedua politisi PDIP sekaligus mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah terbukti menerima suap 2,5 miliar rupiah dan 150.000 SGD serta gratifikasi sebesar 13 miliar. Uang hasil korupsi itu diterima Nurdin Abdullah dengan modus meminta biaya operasional bansos COVID-19 hingga sumbangan masjid. Ketiga politisi PDIP sekaligus mantan Bupati Brebes ditetapkan sebagai tersangka korupsi dengan menggelembungkan pembelian tanah di lingkungan Pemkab Brebes.
Kerugian negara dari korupsi politisi PDIP itu mencapai 7,8 miliar rupiah. Keempat, politisi PDIP mantan wali kota Tegal Iqmal Jaya terdakwa korupsi pengadaan lahan tempat pembuangan akhir atau TPA dengan kerugian negara 35 miliar rupiah. Kelima, politisi PDIP mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadi Sastra terdakwa korupsi menerima gratifikasi dan suap pembangunan PLTU sebesar 64 miliar rupiah dan TPPU 61 miliar rupiah. Keenam, politisi PDIP mantan Bupati Purbalingga bernama Tasdi merupakan terpidana korupsi karena menerima gratifikasi sebesar 1,195 miliar rupiah dan menerima suap 112 juta rupiah. Tasdi merupakan kepala daerah sekaligus terpidana korupsi yang justru membuat Ketum PDIP Megawati Soekarno Putri bangga menceritakan Tasdi sebagai sopir truk yang berhasil menjadi kepala daerah pada HUT ke-50 PDIP. Jangan keliru, PDIP isinya ternyata para politisi yang juga doyan korupsi. Saya jadi inget waktu itu Sylvester Matutina emosi gitu ya, karena pasca Pilpres itu PDIP nyerang terus ke kubu Pak Jokowi, kubu Mas Gibran dan juga Pak Prabowo. Sampai-sampai Sylvester itu hilang kendali, hilang kontrol dan bilang, ini partai isinya cuman koruptor aja banyak cakap gitu. Saya ingat waktu itu ya. Dan memang faktanya ada banyak sekali kepala daerah yang tertangkap oleh KPK berurusan soal korupsi ini. Nah, soal retret ini bukan cuman Pak Prabowo pengen memastikan kepala daerah ini punya mental bukan mental maling, tapi juga kepala daerah ini tahu dia melayani masyarakat, kemudian juga nurut sama program pemerintah pusat. Jangan sampai seperti mantan kepala atau gubernur Jawa Tengah dan sekarang kan nganggur ya kan. Maka yang disebut efisiensi oleh pemerintah tidak lain adalah efisiensi semu. Dan segala sesuatu yang semu biasanya akan berpotensi merusak dalam jangka yang panjang. Dalam efisiensi semu, birokrasi akan tambah gemuk dan boros yang berkurang hanya pada pemenuhan terhadap hak-hak rakyat. Wait a minute. Bu, mana pilihannya? Sekolah gratis atau makan gratis? Saya mau tanya Bu Lili, kenapa pilihannya sekolah gratis tidak makan gratis? Pendidikan menentukan masa depan anak, Pak. Gimana nih? Pak Ganjar aktivitasnya hari-hari ini apa ini ya kan? Bahkan sekarang udah berani ngeritik Pak Prabowo soal makan bergizi gratis ya. Hari ini saya menjalani pemeriksaan kembali dan perlu saya tegaskan bahwa ketika menjalani status sebagai tahanan, kondisi saya baik-baik saja dan tetap bergelora semangat juang itu. Karena ini adalah perjuangan untuk mendapatkan keadilan dan perjuangan untuk masa depan Indonesia Raya. Agar dijauhkan dari campur tangan kekuasaan yang menggunakan hukum sebagai alat penindas. Saya diterima dengan sangat baik oleh para tahanan yang lain, warga Merah Putih. Oke, siap. Diterima dengan sangat baik oleh tahanan lain warga Merah Putih. Ini kenapa memuja-muji tahanan KPK? Maksudnya apa ini? Yang ditahan KPK Pak Hasto itu orang-orang berperkara korupsi, suap dan seterusnya. Kenapa dipuja-puji Pak Hasto? Nyari temen. Udah dapat temen sepertinya di ini ya, di penjara korupsi gitu ya. Bahkan kemudian ketika saya dikenakan isolasi, banyak yang memberikan bantuan. Ada berupa kopi, teh, dan kemudian saya juga... Oke. Pak Hasto bercerita katanya waktu ditahan KPK beberapa hari ini mendapatkan banyak bantuan. Wah, saya pikir bantuan apa nih? Ternyata bantuan kopi dan teh. Siap. Bagus. Ya, saya tidak terfikirkan. Ternyata emang waktu ditahan tuh banyak pikiran, sambil ngopi enak kayaknya ya, dibantu nih, dikasih ini Pak kopi, ini teh Pak gitu. Gak gelorakan semangat juang tentang Satyam Eva Jayate bahwa kebenaran akan menang. Ketika saya pertama melihat teman-teman olahraga rasanya kurang semangat, maka kemudian saya ajarkan untuk berolahraga bersama sambil menyanyikan lagu-lagu wajib. Bahkan sekarang setiap. Oke, Pak Hasto cerita. Pas lagi teman-teman olahraga, teman-teman tuh maksudnya teman-teman Pak Hasto di sel tahanan KPK ya. Lagi olahraga dan kurang semangat, Pak Hasto justru ngajakin teman-teman yang olahraga yang kurang semangat ini untuk menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya biar semangat.
Pak itu mau olahraga Pak. Dikira mau pacara. Olahraga aja gitu. Kalau kurang semangat ya ditanya kenapa olahraganya nggak semangat. Enggak, ini diajakin nyanyi. Pagi kalau mendengarkan lagu Indonesia Raya, semua berdiri dengan sikap sempurna untuk menggelorakan semangat kebangsaan bahwa Republik Indonesia ini dibangun dengan cita-cita memperjuangkan keadilan yang sejati berdasarkan Pancasila. Ada kemanusiaan, kita semua adalah makhluk ciptaan Tuhan. Karena itulah kepada seluruh kader-kader PDI Perjuangan, seluruh simpatisan dan anggota, pesan saya tetap tenang. Jaga seluruh semangat juang, jaga Ibu Megawati Soekarno Putri, marwahnya dari mereka yang ingin mengaduk-aduk PDI Perjuangan. Tetap semangat dan merdeka, mohon doa restunya dari seluruh masyarakat Indonesia. Keadilan pasti akan menang. Merdeka. Ya, keadilan pasti akan menang. Dimana ketika Pak Hasto bersalah, maka harus diadili. Kan begitu ya? Pak Hasto sudah mendapatkan teman akrab di sel tahanan KPK. Bahkan ngajakin orang-orang yang lagi berolahraga dan kurang semangat diajakin nyanyi. Menyanyikan lagu kebangsaan. Bayangkan. Waduh, akrab sekali dengan tahanan-tahanan KPK di sana berarti ya. Diterima dengan baik, kata Pak Hasto. Oh, jadi ternyata selama ini Pertamax yang kita beli itu adalah Pertalite. Dan negara sampai rugi 193 triliun gara-gara komplotan ini. Dan lucunya lagi, dari komplotan ini, itu yang ditangkap cuma yang ciri-cirinya doang. Dirut PT Pertamina Patraniaganya. Ini ex-dirutnya kemana? Ex-dirut Pertaminanya. Sampai detik ini belum ada yang dicek tuh kayaknya. Modusnya bener-bener jahat sih menurut gua. Ngoplos cuy. Mereka beli dari luar yang kualitasnya tuh 88 dan 90 ron. Terus dibawa ke sini, digiling-giling, habis itu jadi 92. Dan kabarnya lagi ternyata ex-dirut Pertamina ini yang tadi belum diusut ya, yang kabarnya juga ada ikut campur tangan kotor, itu deket sama si Hasto. Betulan banget, Hasto baru habis ditangkep. PT Pertamina Patraniaganya si kaki tangan ini ya, itu ditangkap juga si Reza Siahaan. Dan kabarnya Bu Nike dan Hasto ini tuh kayak dua sejoli dalam politik dan bisnis. Jadi ketika misalnya Bu Nike butuh apa jabatan misalnya, Hasto akan provide. Terus kabarnya kalau misalnya si Hasto butuh logistik, itu Bu Nike yang akan provide. Jadi kayak kantong Doraemon ya buat Hasto. Jadi tek pinta apa nih? Tek keluar. Pinta apa lagi? Tek keluar. Tek alat penghasil USD misalnya gitu. Makanya KPK harus segera usut. Coba cek. Lagian kan Hasto juga udah ketangkap, gak bakal ada backingan juga buat Nike ini. Gue masih senang dan konsisten sama Pak Prabowo karena memang bener-bener mau berantas korupsi. Ini korupsi pas zaman Pak Jokowi loh ya, dia berani berantas ini Pak Prabowo, gila. Oke, bentar. Ada tersangka dari kasus soal Pertamina dengan Hasto Kristianto yang juga sudah ditahan oleh KPK. Ini ada buktinya nggak ini? Ini tuduhan serius loh. Kalau misalkan ada buktinya dan ada aliran soal korupsi ini ke Hasto Kristianto, Sekjen PDIP yang sedang berperkara juga, ditahan juga di KPK. Waduh, ini ada banyak sekali cerita korupsi dan cerita dosa-dosa maling-maling dan tikus-tikus ini bermuara ke Hasto Kristianto. Ini ada buktinya nggak kira-kira ya? Kan dari Pak Hasto kan menyatakan bahwa UU tersebut itu karangan cerita, semua orang bisa membuat karangan cerita, udah itu aja. Penegasan dari Pak Jokowi seperti ini. Saya kira itu aja. Berarti tidak ada untuk memuluskan Mas Gibran dan Mas Bobi waktu hubungannya apa? Coba pakai logika dong kita itu. Logika. Itu apa? Masa udah mengukurkan hal yang kecil yang benar aja. Logika kita pakai lah. Ini tamparan Pak Jokowi soal video monolog dari Pak Hasto ya. Kemarin kan sudah rilis satu video monolog Pak Hasto menceritakan dari A sampai Z soal revisi undang-undang KPK yang menurut Pak Hasto itu adalah ulah dari Pak Jokowi. Nah sekarang dibalas nih ya, coba pakai logika aja. Apa iya Pak Jokowi yang menginisiasi itu semuanya gitu. Ini ditampar sama Pak Jokowi. Apakah begitu besar pengaruhnya, begitu kuat Hasto di PDIP? Menurut saya enggak. Kita yakin juga struktur PDIP sebenarnya kecewa juga dengan kasus yang dihadapi oleh Hasto ini. Mereka juga banyak itu yang kecewa dengan kelakuannya Hasto. Dengan kadang-kadang ada arogansi juga, ya kan? Karena ini semuanya karena dia dipercaya dan dekat sama Ibu Mega. Tepat sekali. Kedekatan antara Hasto dan Ibu Mega ini memang benar-benar dikapitalisasi, digunakan oleh Hasto Kristianto.
Hasto Kristianto ini saya pikir pinter mengelola kebencian kepada Megawati Soekarnoputri, menjadi pembisiknya Ibu Mega. Dan itu adalah cara Hasto agar tetap bisa dipercaya. Satu-satunya mata uang yang dipakai Hasto untuk tetap berada di sisi Megawati Soekarnoputri. Makanya ketika ditahan pun respon Megawati seperti kehilangan anak begitu. Kehilangan orang yang sangat penting. Bahkan ada banyak partai lain mengalami hal yang sama, gak segitunya, gak segitu emosionalnya. Ada beberapa ketum sekjen yang kena masalah di KPK diganti aja sama partainya, cukup. Ini enggak, emosional sekali. Ada apa kan begitu?